السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Di dalam Al-Quran Karim, berkenaan dengan salat telah ditekankan di berbagai tempat. Ada perintah untuk menjaga salat, terdapat perintah juga untuk melaksanakan salat secara dawam, ada juga perintah berkenaan dengan melaksanakan salat tepat pada waktunya, dan dijelaskan juga waktu-waktunya, bahwa waktu-waktu ini, yaitu untuk mendirikan salat, yang mana harus dilakukan oleh setiap mukmin. Walhasil, berkenaan dengan mendirikan salat dan kewajibannya telah berkali-kali ditekankan oleh Allah Ta'ala kepada setiap mukmin. Terutama Allah Ta'ala berfirman bahwa ibadatlah yang merupakan tujuan dari penciptaan manusia. Seperti yang difirmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan dari penciptaan jin dan manusia adalah ibadah. Namun manusia tidak memahami tujuan tersebut dan terjauh dari itu. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda dalam suatu tempat bahwa Allah Ta'ala telah menetapkan tujuan dari penciptaan hidup adalah supaya kalian beribadah kepadanya. Namun orang yang meninggalkan tujuan hakiki ini dan menempuh hidup seperti halnya hewan, hanya makan, minum, orang seperti itu adalah terjauh dari karunia Allah Ta'ala dan tidak tersisa lagi tanggung jawab Allah Ta'ala dalam diri orang seperti itu. Inilah tujuan yang harus diupayakan dengan segenap perhatiannya oleh setiap orang-orang yang beriman, supaya senantiasa menjadi pewaris karunia-karunia Allah Ta'ala dan meraih karunia-karunia Allah Ta'ala. Dan bagaimana maksud dari ibadah itu bisa terpenuhi? Untuk itu, Islam telah memerintahkan kita untuk mendirikan salat 5 waktu dalam sehari. Dalam hadis terdapat satu riwayat bahwa salat merupakan inti atau sumsum dari ibadah. Untuk meraih ibadah itu,
kita sangat beruntung bahwa kita telah beriman kepada imam zaman yang telah mengajarkan hal-hal tersebut dengan cara yang benar kepada kita dan mengajarkan hikmahnya kepada kita juga. Jadi untuk apa ibadah itu? Kenapa ibadah penting? Berkali-kali beliau di dalam berbagai kesempatan menasihatkan kepada anggota jemaat untuk melaksanakan salat. Berkenaan dengan tafsilnya, detailnya, dan bagian-bagiannya beliau jelaskan. Hikmahnya, kepentingannya dari ibadah tadi, dari salat tadi beliau jelaskan supaya kita memahami pentingnya ibadah tersebut dan bisa menciptakan keindahan di dalam ibadah tersebut. Pada kesempatan khutbah kali ini saya akan sampaikan beberapa kutipan sabda Hazrat Masih Maud alaihi salam berkenaan dengan ibadah. Terkadang kerasnya musim atau karena waktu malam menjadi pendek sehingga kita menjadi lalai untuk melaksanakan salat subuh, khususnya pada salat zuhur dan asar. Orang-orang menjamaknya atau terkadang bahkan sebagian orang saya lihat tidak mendirikan salat karena sibuknya pekerjaan. Meskipun musim keras atau ngantuk tidak terpenuhi pada malam hari atau sibuk bekerja, karena itu orang-orang terkadang meninggalkan salat atau terkadang kita mengumpulkan 3 waktu salat saja. 3 waktu salat dikumpulkan dalam 1 waktu. Pada masa ini, di negeri ini, waktu salat mundur begitu cepatnya, sehingga waktu salat subuh berkurang dari biasanya. Biasa berkurang 1 saf sampai 1,5 saf. Orang-orang, para tamu yang datang dari luar, terkadang karena mereka datang untuk salat subuh, sehingga kelihatan banyak. Tapi penduduk lokal di sini harus memberikan perhatian khusus yang memang mereka tinggal di dekat masjid. Mereka harus memenuhi masjid-masjid mereka atau namaz center, khususnya salat subuh. Dan tidak hanya di sini saja, melainkan di seluruh dunia, dimanapun, harus diupayakan untuk melakukannya. yakni memakmurkan masjid. Khususnya para pengurus, karyawan, jemaat, para wakaf zindaki, jika mereka memberikan perhatian yang baik, maka kehadiran untuk salat berjamaah ini akan sangat baik. Mendirikan salat secara dawam berkenaan dengan hal itu, Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam bersabda dalam satu kesempatan, dirikanlah salat-salat dengan penuh dawam. Sebagian orang hanya mendirikan satu waktu salat saja. Ingatlah bahwa meninggalkan salat tidak dimaafkan. Sampai-sampai para nabi pun tidak diberikan keringanan untuk hal ini. Tidak dimaafkan untuk hal itu. Dalam hadis dikatakan, Rasul Karim datang jemaat baru, yang baru beat kepada Rasulullah SAW, mereka meminta keinginan kepada Rasulullah SAW untuk tidak melaksanakan sholat. Beliau bersabda, di dalam agama yang tidak ada amal di dalamnya, agama itu tidak ada artinya. Karena itu hendaklah ingat dengan baik dan berkenaan dengan perintah-perintah Allah Ta'ala, amalkanlah. Allah Ta'ala berfirman, di antara tanda-tanda Allah Ta'ala, ada satu tanda, yakni langit dan bumi bisa tegak dengan perintah Allah Ta'ala. Terkadang sebagian orang yang tabiatnya condong kepada ke naturalisme atau kealamian, bahwa agama
yang natural itu bisa diikuti. Karena jika tidak diamalkan sesuai dengan prinsip kesehatan, maka apa yang bisa didapatkan diambil manfaat dari takwa dan toharat, kesucian? Orang-orang duniawi, mereka mengatakan bahwa banyak sekali prinsip yang harus kita amalkan, yakni prinsip-prinsip duniawi. Jika itu ada, katanya, contohnya berkenaan dengan sehat. Jika diamalkan, maka jika sesuatu itu tidak diamalkan, maka kesehatan tidak akan sehat. Lantas, apa faedah hanya dengan menegakkan takwa dan kesucian saja, katanya. Masih Maud bersabda, ada suatu tanda di antara tanda-tanda Allah Ta'ala, yakni terkadang obat-obat pun tidak ada gunanya. Dan tidak berguna sedikit pun untuk menjaga kesehatan. Tidak juga obat, tidak juga tabib atau dokter. Tapi jika ada perintah Allah Ta'ala, maka yang bengkok pun bisa menjadi lurus. Yang paling utama adalah karunia Allah Ta'ala. Jadi anggapan keliru jika beranggapan bahwa dengan melakukan ini bisa tegak sehat. Atau jika aku sakit dengan meminum obat ini maka akan sehat. Semua ini akan berjalan dengan perintah Allah Ta'ala. Jika tidak ada perintah Allah Ta'ala, maka semuanya tidak berguna. Jadi perintah, wujud yang memberikan perintah itu, kita wajib untuk tunduk kepadanya, menjalin ikatan dengan wujud itu, Allah Ta'ala. Jadi salat yang mana penting untuk menggenapi tujuan hidup manusia, di sana salat pun bisa menghindarkan kita dari musibah. Tunduk kepada Allah Ta'ala. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang pada zahirnya tidak mungkin itu bisa terlaksana, itu menjadi mungkin yang mustahil tadi. Jadi apapun yang terjadi, sesuai dengan perintah Allah Ta'ala segala sesuatunya. Karena itu, berupayalah untuk mengumpulkan karunia-karunia Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, yang terpenting adalah apapun yang Allah telah kehendaki, dia lakukan. Dia bisa membuat negeri yang kosong menjadi berpenduduk, negeri yang berpenduduk menjadi kosong. Lihatlah kota Babul. Rencana manusia untuk menduduki kota itu, tapi kehendak ilahi lain. Kota itu menjadi kosong, tidak berpenduduk. Dan menjadi tempat tinggal burung hantu. Sebagaimana manusia ingin supaya dia kosong, tapi tempat itu justru malah menjadi tempat yang dikunjungi orang-orang, yakni Mekah dan Ka'bah. Jadi ingatlah dengan baik, dengan meninggalkan Allah Ta'ala, lalu meyakini sepenuhnya kepada obat dan tabib, itu adalah kebodohan. Timbulkanlah revolusi dalam hidup, seolah-olah kita mendapatkan kehidupan baru. Banyaklah membaca istighfar. Orang-orang yang disebabkan oleh kesibukan duniawi sehingga tidak mendapatkan banyak kesempatan, orang-orang seperti itu harus yang paling banyak takut. Dia yang beranggapan bahwa banyak sekali kesibukan duniawi dan tidak ada kesempatan untuk salat, untuk ibadah. Orang seperti itu harus yang paling takut. Orang-orang yang bekerja, terkadang dia menjadi lalai kepada kewajibannya kepada Allah Ta'ala. Karena itu, dalam kondisi terpaksa, bisa kita menjawab zuhur dan asar. Dijaizkan itu, dibolehkan. Saya pun mengetahui, beliau bersabda, saya pun mengetahui jika kita meminta izin kepada pemerintah untuk melakukan salat, maka mereka pun selalu memberikan izin kepada kita untuk beribadah, itu untuk salat. Di mana kita bekerja di kantor itu, bersabda, begitu juga pejabat yang tinggi terkadang memberikan hidayah, petunjuk kepada para bawahannya. Meninggalkan salat tanpa alasan yang jelas, tidak ada hal lain selain dari kelemahan imannya. Janganlah zalim kepada hukukullah dan hukukul ibad, dan amalkanlah hal itu dengan baik, dengan kejujuran. Tidak hanya salat-salat saja. Bahkan Masih Maud alaihissalam mengharapkan kita, menaruh harapan dari kita lebih dari itu. Berkenaan dengan hal itu, berkenaan dengan salat nafal dan tahajud, beliau alaihissalam bersabda, setiap jiwa dalam kehidupan ini, jika
disibukkan dengan duniawi, maka apa yang akan kita bawa untuk akhirat? Jika semua waktu, setiap detik digunakan untuk nafkah duniawi oleh manusia, maka akan apa yang bisa dikumpulkan untuk akhirat? Khususkanlah melaksanakan tahajud dan lakukanlah tahajud dengan penuh kecintaan. Terkadang karena waktu-waktu salat di siang hari, karena kesibukan duniawi, terdapat musibah sehingga sulit untuk melaksanakannya. Pemberi rezeki adalah Allah Ta'ala, dan kita harus melaksanakan salat tepat pada waktunya. Zuhur dan asar terkadang bisa dijamak. Allah Ta'ala mengetahui ada juga orang-orang yang lemah, karena itu Allah Ta'ala memberikan keringanan, peluang. Tapi tidak boleh peluang ini dilakukan untuk menggabungkan 3 waktu salat. Terkadang dalam urusan duniawi, kita mendapatkan hukuman terkadang. Lantas jika kita menanggung sedikit kesulitan demi Allah Ta'ala, apalah susahnya? Terkadang orang-orang duniawi, demi kepentingan duniawi, orang mendapatkan kesulitan, mendapatkan hukuman, menanggung kesulitan. Lantas untuk sholat, demi Allah Ta'ala, jika kita sedikit saja menanggung kesulitan, di dalamnya ada faedah dan faedah. Jadi seorang mukmin hendaknya senantiasa ingat, sekarang malam waktunya pendek, tidak juga waktu pendek, waktu malam yang pendek ini bisa menjadi penghalang bagi kita untuk melaksanakan salat, atau sama sekali meninggalkannya. Tidak juga kesibukan duniawi bisa menjadi penghalang untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dari sisi ini, kita setiap saat hendaknya evaluasi diri, introspeksi diri. Di antara kita, banyak sekali orang yang menganggap salat, mendirikan salat dengan menganggapnya sebagai satu kewajiban, namun mereka tidak mengetahui hakikat salat itu sendiri. Berkenaan dengan hal ini, dalam satu kesempatan, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, apa itu salat? Ini merupakan doa khusus, namun orang menganggap itu sebagai pajak bagi raja. Mereka terpaksa melakukannya, seolah-olah mereka membayar pajak kepada Allah Ta'ala. Orang yang bodoh tadi tidak mengetahui bahwa apa perlunya Allah Ta'ala dengan pajak, dengan hal yang seperti itu. Apa perlunya Allah Ta'ala supaya manusia itu berdoa, tasbih, tahlil, sibuk untuk itu semua. Bahkan, melainkan, ini merupakan faedah bagi manusia. Bahwa dengan cara seperti itu, dia akan mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Melihat, saya menjadi sedih melihat kondisi pada hari ini, saat ini, di dalam diri manusia tidak ada ketakwaan, keimanan, kesolehan. Untuk itu, dampak dari tradisi tadi menjadi racun bagi dalam dirinya. Kecintaan kepada Allah Ta'ala menjadi dingin dalam dirinya. Dan kelezatan yang seharusnya ada dalam salat tadi itu menjadi hilang. Di dunia ini tidak ada sesuatu benda yang tidak Allah Ta'ala tetapkan kelezatan di dalamnya. Sebagaimana di dalam diri seorang sakit, dia tidak bisa merasakan kelezatan dari makanan yang lezat sekalipun. Dia menganggap itu hambar rasa makanan itu, atau kadang pahit makanan itu, dianggap oleh orang sakit. Begitu juga orang-orang yang di dalam ibadah ilahi tidak mendapatkan kelezatan, dia harus khawatir dengan penyakitnya orang seperti itu. Sebagaimana saya katakan, di dunia tidak ada benda apapun yang tidak Allah Ta'ala tetap letakkan kelezatan di dalamnya. Allah Ta'ala menciptakan manusia untuk beribadah. Lantas, apa sebabnya? Di dalam dirinya tidak dapat kelezatan dalam ibadah tadi. Dia tidak merasakan kelezatan untuk ibadah. Ketika Allah telah menciptakan manusia untuk ibadah, bagaimana mungkin di dalamnya tidak ada kelezatan? Di dalam sholat tadi ada kelezatan dan kenikmatan, tapi harus ada yang menarik kelezatan tadi. Allah telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sekarang ketika manusia diciptakan untuk beribadah, penting, mesti di dalam ibadah tadi terdapat kelezatan. Kita nampak kepada kita dalam kehidupan, dalam kesibukan sehari-hari. Di dalam setiap pekerjaan Allah Ta'ala berikan kelezatan. Begitu juga pekerjaan harian, dari itu bisa kita ketahui dengan menyaksikannya.
Allah Ta'ala Masih Maud bersabda, misalnya gandum dan semua biji-bijian, sayur, minuman, apapun yang dimakan, itu diciptakan untuk manusia. Apakah di dalam makanan itu tidak terdapat kelezatan? Jika itu matang, itu sangat lezat sekali. Apakah di dalam mulutnya tidak ada lidah untuk merasakan kelezatan itu? Apakah setelah melihat sesuatu benda yang indah, misalnya tumbuhan maupun hewan, manusia, apakah dia tidak mendapatkan kelezatan? Dia tidak melihat keindahan, mendapatkan keindahan, kelezatan dalam mata setelah memandang, setelah melihat sesuatu yang indah? Apakah telinganya tidak merasakan kelezatan, kebahagiaan setelah mendengarkan suara yang merdu? Dia menjadi bahagia setelah mendengarkan hal itu. Apakah ada dalil yang diperlukan lagi untuk mengatakan bahwa dalam ibadah ini ada kelezatan? Ketika di dalam sesuatu itu ada kelezatan. Tapi jika bagaimana mungkin di dalam ibadah tidak ada kelezatan? Semua benda-benda tadi merupakan bukti bahwa di dalam ibadah pun terdapat kelezatan bagi manusia. Allah Ta'ala berfirman, kami menciptakan manusia dan laki-laki perempuan untuk sebagai pasangan. Dan ada kelezatan ketika berhubungan. Jika hanya untuk mendapatkan keturunan saja, maka itu tidak bisa terpenuhi. Bersabda, tujuan Allah Ta'ala menciptakan hambanya, dan untuk itu Allah Ta'ala menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan yang di dalamnya ada kelezatan untuk melakukan hubungan laki-laki dan perempuan itu. Namun orang-orang duniawi hanya menganggap bahwa itulah tujuan kita diciptakan ini, untuk merasakan kelezatan hubungan tadi, sesama pasangan tadi. Di dalam ibadah tidak ada beban, tidak ada teks pajak. Di dalamnya ada kelezatan. Dan itu adalah yang tertinggi, kelezatan itu dibanding dengan kelezatan-kelezatan dunia lainnya. Beliau bersabda, sebagaimana orang sakit tidak mahrum dari kelezatan makanan yang lezat, begitu juga lah orang yang tidak beruntung, yang tidak mendapatkan kelezatan dari ibadah. Jika seorang sakit tidak merasakan kelezatan dari makanan yang lezat karena sakitnya, dia tidak menyukai makanan itu, tidak merasakan lezat dari makanan itu, bukanlah artinya bahwa makanan itu rusak. Maksudnya adalah dia sakit. Artinya adalah orang itu sakit. Begitu juga orang yang tidak merasakan kelezatan dari salat, dari ibadah, bukanlah artinya tidak ada kelezatan dalam salat, melainkan di dalam diri si manusia itu terdapat sakit, penyakit, sehingga dia tidak bisa mengambil kelezatan. Untuk itu, kita harus mencari hal-hal yang di dalamnya terdapat kelezatan. Bukan hanya menganggap sebagai beban yang harus dilepaskan dari diri. Jika timbul kondisi seperti itu, seperti yang saya katakan, sebagian orang mereka datang untuk salat subuh karena waktu malam panjang, sekarang waktu malam pendek sehingga tidak datang, orang seperti tidak akan ada. Begitu juga waktu-waktu salat lainnya akan diingat. Berkenaan dengan kelezatan dan kenikmatan, Hazrat Masih Maud bersabda, saya melihat orang-orang lalai dalam sholat itu disebabkan karena mereka tidak mengetahui akan kelezatan yang Allah Ta'ala letakkan di dalam sholat itu. Alasan yang terbesar adalah dia tidak mengetahui kelezatan itu. Begitu juga di kota-kota, di kampung-kampung lebih malas lagi. Terkadang 50 bagian, 1/50 bagian mereka tidak tunduk di hadapan Allah Ta'ala. Yang timbul pertanyaan, kenapa mereka tidak mengetahui akan kelezatan ini? Atau tidak merasakan kelezatan itu? Tidak ada perintah-perintah yang setelah kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaan, lalu muazin melantunkan azan, lalu tidak mau mendengarkan azan itu, seolah-olah hatinya terluka mendengarkan azan itu.
Oh, katanya dengan azan ini kita terpaksa untuk salat katanya. Atau tidak memberikan perhatian. Orang-orang seperti itu sangat perlu dikasihani. Terkadang sebagian orang di sini pun seperti itu. Meskipun toko mereka berada di bawah masjid, tapi mereka tidak pernah berdiri untuk melaksanakan salat, pergi ke masjid. Saya ingin mengatakan bahwa dengan penuh rintihan, mintalah kepada Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam Allah Ta'ala meletakkan kelezatan dalam buah-buahan, berikanlah kelezatan itu dalam salat dan ibadah kepada kami, ya Allah. Di dalam makanan, buah-buahan, ada kelezatan. Begitu juga berdoalah kepada Allah Ta'ala, ya Allah, berikanlah aku kelezatan, rasakanlah kelezatan itu dalam salat. Kita ingat dengan apa yang kita makan, ingatlah, jika dia melihat sesuatu dengan kelezatan, kebahagiaan, maka dia akan selalu ingat keindahan itu. Dia melihat sesuatu yang buruk, maka itu pun akan dia ingat. Setelah keindahan akan dia ingat, keburukan juga akan dia ingat. Tapi jika tidak ada hubungan, maka dia tidak akan ingat. Begitu juga, menurut orang-orang yang tidak salat, salat itu seperti tebusan. Tidak mau dia meninggalkan malam yang lezat katanya untuk berwudu dengan air dingin, lalu melakukan salat. Yang intinya adalah dia merasakan kebosanan. Dia tidak bisa faham. Kelezatan yang ada di dalam salat itu tidak bisa dia pahami. Bagaimana dia bisa merasakan kelezatan itu? Saya melihat orang yang mabuk, pemabuk, ketika belum dia merasakan kemabukan tadi, mabuk, dia terus meminum mangkuk demi mangkuk, gelas demi gelas, sampai-sampai dia merasakan mabuk. Orang-orang yang berakal, bijaksana, mengambil manfaat dari itu, dari nasihat itu, seperti si pemabuk tadi, orang yang bijaksana mengambil manfaat dari itu, maksudnya adalah, dawamkanlah salat, teruslah salat, meskipun enak, lezat ataupun tidak lezat, berupayalah supaya mendapatkan kelezatan itu dan berdoa juga kepada Allah Ta'ala, lalu dawam, teruslah dirikan salat sampai-sampai dia merasakan kelezatan. Sebagaimana di dalam benak seorang pemabuk tadi mendapatkan kelezatan dan tujuannya untuk mendapatkan mabuk tadi, begitu juga di dalam otaknya harus meraih kelezatan dalam salat tadi. Dan dengan penuh keikhlasan dan penuh semangat, seperti halnya rintihan atau kelezatan yang diraih oleh si pemabuk tadi, seperti itu timbul dalam diri manusia doa untuk beribadah setelah beribadah tadi. Bersabda, saya katakan sejujurnya bahwa pastilah dan pasti dia akan mendapatkan kelezatan itu. Lalu ketika mendirikan salat, perhatikanlah untuk mendapatkan karunia-karunia yang bisa didapat dari itu. Dan perhatikanlah itu. Bersabda, innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Bahwa kebaikan bisa menghilangkan keburukan. Jadi, letakkanlah hasanat itu dalam diri kita. Dan berikanlah aku, ya Allah, salat-salat seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang mukhlis, yang muhsin. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. yakni kebaikan bisa menghilangkan keburukan-keburukan. Atau dalam tempat lain Allah Ta'ala berfirman, salat bisa meninggalkan kita dari kemungkaran, fahsya. Kita melihat, meskipun orang-orang mendirikan salat, tetap saja melaksanakan keburukan. Ada juga orang seperti itu. Dia salat, tapi tetap saja melakukan keburukan. Jawabannya adalah, kenapa dia salat, tapi dia tidak melaksanakannya dengan ruh dan dengan kebenaran, dengan sepenuh hati. Dia hanya mendirikan salat hanya dengan secara tradisi saja, adat istiadat saja. Ruhnya mati. Allah Ta'ala tidak menyebutnya yang seperti itu sebagai hasanat. Hasanat di sini adalah tidak diletakkan kata salat meskipun maknanya sama. Sebabnya adalah itu mengisyaratkan kepada indahnya salat, keindahan salat, bahwa salat itu bisa menjauhkan dari keburukan yang di dalamnya terkandung ruh kebenaran. Salat seperti itu pasti akan menjauhkan diri dari keburukan. Inti salat, ruh salat adalah doa yang mengandung kelezatan di dalamnya. Lalu berkenaan dengan hikmat
gerakan-gerakan salat. Berkenaan dengan hal itu, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ingatlah, di dalam salat perlu adanya bacaan dan gerakan, kondisi yang ada dalam salat tadi, ada juga perasaan bahwa kita tengah berdiri di hadapan Allah Ta'ala, berbicara dengan Allah Ta'ala. Sebagian, terkadang, ada gambaran, kondisi gambaran, yang ditampakkan satu gambaran yang dengan melihatnya bisa diketahui bahwa tujuannya adalah supaya di dalam salat itu merupakan gambaran kehendak ilahi. Jadi salat, kondisi atau gerakan-gerakan salat, di dalamnya apa yang Allah Ta'ala kehendaki dari manusia, supaya digambarkan contoh seperti yang dibacakan oleh lidah, oleh mulut, begitu juga bagian-bagian tubuh kita melakukan gerakan yang sama dengan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita baca dengan mulut kita, gerakan-gerakan kita pun menzahirkan, menyesuaikan dengan kata-kata itu. Ketika manusia berdiri untuk salat, dia membaca tahmid dan tasbih, itu disebut dengan qiyam, berdiri. Sekarang setiap orang mengetahui bahwa kondisi pujian-pujian tadi adalah berdiri. Untuk menyampaikan pujian tadi, posisi tubuhnya seharusnya berdiri. Lihatlah, di hadapan raja ketika kasidah-kasidah dilantunkan, maka itu dilakukan dengan berdiri. Dengan itu dilakukan gerakan tubuh dengan berdiri, dan dari mulut disampaikan lantunan kasidah-kasidah, pujian-pujian. Maksudnya adalah dari sisi rohani pun, rohani kita berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Ketika berdiri di hadapan Allah Ta'ala, membaca surah Al-Fatihah, pujian-pujian, secara rohani pun hendaknya berdampak juga pada hati rohani. Seorang yang memuji seseorang, wujud lain, maka dia tegak dalam itu. Tidak mungkin itu pujian palsu. Dia memuji seseorang, sesuatu, demi untuk yang mengatakan alhamdulillah, dia bisa mengatakannya supaya dia yakin seutuhnya bahwa segenap pujian itu adalah demi Allah Ta'ala. Ketika ini timbul dalam hati, maka ini merupakan tegaknya rohani sebetulnya. Semua pujian demi Allah Ta'ala dan layak untuk mendapatkan pujian dan perlu dipuji, tidak ada wujud-wujud lain yang layak dipuji, maka tidak hanya dengan berdiri dengan mengikat tangan saja, berdiri itu, melainkan akan menjadi tegaknya rohani. Karena hati pun akan tertuju kepadanya. Lalu bisa dianggap bahwa dia tegak berdiri, sesuai dengan gerakan tubuhnya, supaya mendapatkan tegaknya dari sisi rohani juga dia dapatkan. Lalu ruku, subhana rabbiyal azim. Ketika kita mengakui keagungan, kemuliaan seseorang, maka kita tunduk di hadapannya. Itu menuntut kita untuk kita ruku, tunduk. Jadi ketika mengatakan subhana rabbiyal azim, kita pun memperlihatkan gerakan tubuh dengan tunduk ruku. Dilantunkan kesuciannya, lalu seiring dengan itu manusia pun ruku. Seiring dengan bacaan tadi, diperlihatkan juga dengan gerakan tubuh. Ruku. Lalu yang ketiga adalah subhana rabbiyal a'la. A'la itu adalah yang sesuatu memberikan, menzahirkan sesuatu itu agung, yang tertinggi. Dan perkataan itu menghendaki kita untuk sujud. Inilah cara untuk menjelaskan kebesaran, keagungan Allah Ta'ala. Kondisi itu mengatakan, menuntut kita untuk kita tunduk kepada Allah Ta'ala, sujud kepada Allah Ta'ala. Untuk itu, gambaran gerakan tubuh bacaan itu adalah kita sujud, terjatuh di depan Allah Ta'ala. Sesuai dengan ikrar tersebut.
yakni ketika kita memberikan keagungan, mengikrarkan keagungan pada Allah Ta'ala, kesucian, seiring dengan itu kita pun menempelkan kening kita di lantai penzahirannya. Bersabda, seiring dengan perkataan tadi, ada 3 kondisi jasmani, gambaran yang dijelaskan tadi, lidah yang merupakan bagian tubuh, itu pun mengungkapkan, dan yang ketiga adalah, jika itu tidak termasuk, maka tidaklah salat. Itu adalah qalb, hati. Untuk itu, perlu juga tegaknya hati. Allah Ta'ala melihat hati, apakah hatinya pun melantunkan pujian atau tidak. Tidak hanya tubuh saja, ruh pun harus berdiri, tegak. Jadi kondisi hati pun Allah Ta'ala mengetahui. Dia bisa mengetahui apakah seiring dengan tubuh hati kita pun sujud, tunduk. Ketika mengatakan Subhana Rabbiyal Azim, tidak hanya mengikrarkan keagungan, kebesaran. Tidak hanya itu, melainkan seiring dengan itu harus tunduk juga. Dan seiring dengan itu, ruhnya pun tunduk. Lalu yang ketiga, dia tunduk, terjatuh untuk sujud. Apakah ruhnya tadi tunduk di hadapan singgasana ilahi? Jadi hatinya pun bersujud di hadapan Allah Ta'ala. Walhasil, sebelum kondisi ini timbul, maka manusia tidak akan mendapatkan mutmainnah, ketentraman. Karena maksud dari yukimuna salata adalah jika timbul pertanyaan, bagaimana untuk timbul kondisi seperti itu? Jawabannya adalah, dawamlah dalam salat. Lakukanlah salat secara dawam. Dan jauhkanlah kekhawatiran, keraguan-raguan, waswasa. Lakukanlah salat dengan dawam. Pada masa permulaan, ada peperangan dengan keraguan-raguan tadi di dalam diri kita. Setan menyerang kita, dan kita melakukan peperangan dengan setan. Obatnya adalah, janganlah lelah, dan lakukanlah salat dengan penuh kedawaman. Dan dengan penuh kesabaran. Dan mintalah kepada Allah Ta'ala, berdoalah. Pada akhirnya kondisi itu akan timbul. Yang mana saya jelaskan tadi. Jadi kedawaman adalah syarat untuk itu. Jika timbul itu dalam diri manusia, maka Allah Ta'ala akan berlari menuju kepada hambanya. Dan akan turun karunia Allah Ta'ala. Tapi banyak sekali orang yang tidak memahami akidah tersebut. Kadang karena tergesa-gesa, dia meninggalkan Allah Ta'ala. Atau tidak memahami pentingnya ibadah. Lalu, seperti orang duniawi, dia sibuk untuk mengejar dunia. Hadrat Masih Maud bersabda, hendaknya diingat bahwa salat hakiki itu adalah bisa diraih dengan doa. Meminta kepada wujud lain selain Allah Ta'ala, ini adalah bertentangan dengan ghairat mukmin. Karena martabah doa ini adalah untuk Allah Ta'ala. Tingkatan martabat doa ini adalah demi untuk Allah Ta'ala. Terkadang kita meminta kepada wujud lain selain Allah Ta'ala, tapi permintaan doa yang kaitannya hanya dengan Allah Ta'ala, dengan meninggalkan Allah Ta'ala, lantas berharap dari wujud lain selain Allah Ta'ala, menaruh kehidupan atas wujud itu, ini adalah keliru. Bersabda, sebelum manusia meminta kepada Allah Ta'ala, anggaplah bahwa dia tidak layak untuk disebut sebagai mukmin dan muslim sejati. Hakikat Islam adalah seluruh kekuatan, apakah itu intern maupun ekstern, semuanya tunduk di depan Allah Ta'ala, sebagaimana mesin yang besar yang bisa menggerakkan semua bagian mesin-mesin. Begitu juga sebelum manusia, setiap gerakan-gerakannya tidak mendasarkan di bawah mesin yang kuat tadi, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan akidah, meyakini uluhiyat Allah Ta'ala. Lillahi fatras samawati wal ard. Ketika mengatakan itu, bagaimana bisa disebut sebagai hanif? Seperti mana dikatakan, maka
tidak diragukan lagi orang seperti itu adalah muslim. Dia mukmin dan hanif seperti yang dikatakan, dan timbul perhatian pada Allah Ta'ala. Dia mukmin juga, dia muslim juga, dan juga hanif juga, dia muwahhid juga. Tapi orang yang meminta kepada wujud lain selain Allah Ta'ala dan tunduk kepadanya juga, dia tunduk kepada Allah Ta'ala atau tunduk kepada selain Allah Ta'ala atau menggabungkan kedua itu, ingatlah orang seperti itu adalah orang yang sial, dan akan tiba waktunya ketika dia tidak bisa tunduk di depan Allah Ta'ala baik secara mulut maupun zahir. Meninggal, penyebab malasnya salat adanya ketika dia tunduk kepada wujud selain Allah Ta'ala, maka seperti layaknya ranting. Ketika ranting tadi diarahkan kepada suatu arah, dia teruslah ke arah itu. Lalu timbul rasa kekerasan. Hatinya menjadi keras untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Jadi lihatlah ranting pohon, ketika dia diarahkan kepada satu arah, dia akan terus mengarah kepada arah tersebut. Begitu juga ketika manusia tertuju kepada hamba lain, wujud lain selain Allah Ta'ala, dia akan tertuju kepada itu. Sehingga hatinya menjadi keras, tidak tertuju kepada Allah Ta'ala. Seperti ranting tadi. Dia tidak bisa belok lagi ke tempat lain. Begitu juga hati, ruh, dia hari demi hari akan terjauh dari Allah Ta'ala. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya. Bahwa manusia meninggalkan Allah Ta'ala dan meminta kepada wujud lain selain Allah Ta'ala. Karena itu dawamnya sholat sangatlah penting. Supaya pada awalnya dia menjadi dawam untuk itu, kebiasaan, dan timbul untuk tobat, pikiran untuk tobat, lalu sedikit demi sedikit dalam kondisi inkita dari dunia, dan dia akan mendapatkan kelezatan dari sholat tadi. Timbul pemutusan hubungan dengan duniawi tadi, lalu ketika dia ikhlas, tunduk kepada Allah Ta'ala, maka dia akan menjadi pewaris karunia-karunia Allah Ta'ala. Saya katakan dengan sepenuh hati, saya tidak mendapatkan kata yang bisa aku jelaskan untuk orang yang meminta kepada wujud lain selain Allah Ta'ala, ini justru memancing gairah Allah Ta'ala. Jadi, Allah Ta'ala akan membuang orang seperti itu. Jadi, aku jelaskan dengan kata yang jelas, meskipun tidak mirip 100%, tapi bisa difahami dari itu. Ada permisalan dalam kehidupan duniawi untuk menjelaskan sebagaimana laki-laki yang memiliki gairat, dia tidak bisa rela tahan melihat istrinya berhubungan badan dengan laki-laki lain. Begitu juga terkadang laki-laki menganggap perempuan seperti itu untuk wajib dibunuh. Begitu juga penghambaan dan doa untuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan menyukai. Allah Ta'ala tidak akan menyukai jika ada hambanya yang menganggap wujud lain sebagai sembahannya dan meminta kepadanya. Maka gairat Allah Ta'ala akan bangkit untuk itu. Jadi jika kita condong kepada wujud lain selain Allah Ta'ala, sama saja dengan memutuskan hubungan dengan Allah Ta'ala. Sebagian orang mengatakan bahwa kami sangat banyak menangis dalam sholat, banyak sholat, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang seperti itu, Hazrat Masih Maud Islam bersabda, sebagian orang beranggapan dengan menangis di depan Allah Ta'ala tidak akan dapat apa-apa dari Allah Ta'ala. Perkataan seperti itu adalah batil, tidak berguna. Orang yang seperti itu tidak meyakini sifat kekuasaan Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala. Jika memiliki keimanan sedikit saja terhadap kekuasaan Allah Ta'ala, sifat-sifatnya, maka dia tidak akan berani untuk mengatakan seperti itu. Ketika dia datang di hadapan Allah Ta'ala, dan dengan taubat yang hakiki dia rujuk pada Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan karunia-Nya. Memang benar dikatakan dalam bahasa Farsi, apalah seorang kekasih yang tidak dipandang oleh kekasihnya tadi? Allah Ta'ala menghendaki
supaya kalian datang dengan membawa hati yang suci. Syaratnya adalah jadikanlah kondisi yang sesuai dalam diri kita. Jadikanlah diri kita sesuai dengan itu. Dan perubahan yang hakiki, yang layak untuk membawa kita kepada Allah Ta'ala, perlihatkanlah itu. Saya katakan sejujurnya bahwa Allah Ta'ala terdapat kudrat yang aneh, terdapat keberkatan yang tidak terhingga dalamnya. Untuk meraihnya, ciptakanlah mata kecintaan. Kecintaan sejati. Jika ada kecintaan sejati, maka Allah Ta'ala mendengarkan doa-doa dan menolong kita. Jadi, perlu kita untuk mengkondisikan diri kita supaya Allah Ta'ala mendengarkan doa-doa kita. Orang yang berkeberatan bahwa Allah Ta'ala tidak mendengarkan doa kita, orang seperti itu kebanyakan salat 5 waktu pun dia tidak lakukan atau tidak penuh dilakukan. Kadang dia salat ketika dia mendapatkan musibah-musibah saja. Allah Ta'ala berfirman, aku akan mendengarkan doa-doa kalian jika kalian melaksanakan perintah-perintahku. Kita mengevaluasi diri, apakah kita melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala? Jika kita ragu kepada Allah Ta'ala, maka jawablah. Berapa dari Masih Maud Islam bersabda, ada 700 perintah dalam Quran Karim. Apakah di antara 700 perintah itu, berapa yang kita sudah lakukan? Ini merupakan ihsan Allah Ta'ala, kebaikan Allah Ta'ala, meskipun dia senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Banyak sekali orang, mungkin ada orang yang tidak dawam salat, tapi doa-doa mereka terkabul. Ini merupakan kebaikan Allah Ta'ala, ihsan Allah Ta'ala. Terkadang Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa kita tanpa itu diminta oleh kita. Berdasarkan sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain. Jadi tidak ada alasan kita untuk ragu kepada Allah Ta'ala. Jadi kita harus berupaya untuk berjalan di atas perintah Allah Ta'ala, melaksanakan perintah-perintahnya, dan sesuai dengan itu, berupayalah untuk melaksanakan tanggung jawab kewajiban kita, salat-salat kita, ibadah kita. Masing-masing bersabda, sebelum manusia teguh di dalam tauhid, tidak mungkin timbul keagungan, kemuliaan Islam dalam dirinya. Kelezatan salat tidak mungkin dapat diaraih. Itu tergantung sebelum dia bersih dari iradah buruk dan sebelum dia hilang dari rencana-rencana buruk dan terjauh dari kesombongan dan timbul kerendahan hatian dalam diri, tidak bisa disebut sebagai hamba Tuhan yang hakiki. Untuk mengajarkan penghambaan yang hakiki, cara yang terbaik untuk itu adalah salat. Jika ingin mendapatkan ubudiyat, penghambaan yang sahih, yang sejati, yang paling terbaik untuk mengajarkan hal itu adalah salat. Beliau bersabda, saya katakan kepada kalian, jika kalian ingin menegakkan jalinan hakiki dengan Allah Ta'ala, maka dawamlah dalam melaksanakan salat. Berkomitmenlah dalam salat. Sedemikian rupa kita dawam sehingga tidak hanya mulut kalian saja, tubuh kalian saja, ruh kalian pun kesemuanya salat di hadapan Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjaga salat-salat kita sehingga ruh kita, gejolak semangat kita menjadi yang dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban salat. Setelah salat Jumat, saya akan memimpin salat jenazah gaib. Muhtaram Hasil Begum Sahibah, istri dari Syekh Rahmatullah Sahib marhum Jemaat Karachi, pada tanggal 27 Maret di Amerika, beliau wafat karena sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada tahun 43 beliau menikah dengan Syekh Rahmatullah Sahib. Sebelum suami beliau menikah, menerima baiat di tangan Had Muslim radhiyallahu anhu, dan sepanjang umur beliau mengamalkan baiat tadi dengan sepenuh hati dan senantiasa menasihatkan kepada putra-putri beliau untuk menghormati khilafat. Ketika MTA berdiri
Beliau adalah seorang musiah dan beliau banyak berdoa, sabar, salat, dawam puasa, tahajud juga. Beliau dawam membaca Quran Karim juga. Ketika pada tahun 51 beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat, beliau pun berkhidmat dengan sepenuh hati dengan suami beliau. Beliau sangat mengkhidmati tamu, itu sangat khusus dalam diri beliau. Ketika Syekh Sab Amir Jemaat Karachi saat itu, beliau sibuk dalam mengkhidmati tamu. Almarhumah juga membantu itu untuk mengkhidmati tamu. Begitu juga ketika Hazrat Khalifatul Masih Salis datang kepada beliau pun mendapatkan karunia untuk mengkhidmati Hazrat Khalifatul Masih Salis. Ketika ada kekurangan dana dalam jemaat ini, Muslim Ma'ud mencanangkan gerakan. Lalu Syekh Sab, suami beliau, menyerahkan sebagian besar dari hartanya, penghasilannya untuk jemaat. Dan beliau yang terdepan dalam pengorbanan, beliau sangat sederhana, simple. Putra-putri beliau menulis, beliau dawam menulis surat dan menasihatkan kepada putra-putri beliau untuk senantiasa rutin untuk menulis surat kepada khalifah. Beliau memiliki 40 lebih cucu, 7 putra-putri, dan naib jemaat Amerika adalah saudara kerabat beliau juga. Begitu juga menantu beliau Rahmani Sahib sebagai sekretaris Al-Wasiat, dan istri beliau Jamilah Rahmani sebagai sekretaris Ma di jemaat lokal beliau. Ada seorang putra beliau sebagai naib Amir Faisal Abad Pakistan. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhumah dan senantiasa mengekalkan jalinan putra-putri beliau dengan khilafat. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله